Halo pemirsa Evarina TV, bertemu lagi dalam program live musik di rumah aja Evarina TV. Bagaimana kabarnya pemirsa di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Mungkin beberapa wilayah sudah ada yang mulai menerapkan new normal atau normal baru, tapi beberapa wilayah yang lain mungkin belum atau bahkan masih ada yang zona merah. Jadi memang harus waspada dan harus hati-hati. Yang paling penting sih bagaimanapun kehidupan kita kan memang harus tetap berjalan seperti biasanya. Hanya saja kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker jika harus keluar rumah, mencuci tangan pulang dari luar, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, seperti itu. Dan malam ini kita hadir kembali yang akan menghibur pemirsa Evarina TV yang masih di rumah aja. Nah, bersama saya sudah ada salah satu penyanyi bertalenta, masih muda, dan bisa kita bilang punya suara yang khas lah gitu. Langsung aja kita sapa, ada Bang Rando Sembiring. Halo Bang Rando. Halo Kak, Halo. selamat malam. Selamat malam, boleh disapa-sapa dulu pemirsa yang ada di rumah, mungkin yang ada di kampung halaman, kangen. Buat semua teman-teman keluarga yang ada di Kota Medan dan sekitarnya, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun dalam situasi kondisi saat ini. Amin. Gimana Bang kabarnya sekarang? Kan lagi di Jakarta ya? Sekarang lagi di Jakarta Kak. Kabarnya puji Tuhan baik Kak. Kayak tiap hari kayak berusaha untuk kayak selalu bersyukur, baik dan kayak positive thinking gitu. Oke. Ini kan Jakarta memang kalau di Indonesia kan epicentrum COVID-19. Jadi kalau sekarang itu udah gimana Bang kabarnya di sana? Masih ramai atau memang masih pada di rumah semuanya? Kalau mungkin aku juga nggak terlalu berani keluar rumah gitu Kak. Keluar rumah mungkin untuk sekarang ini kayak beli sesuatu yang benar-benar perlu gitu, kebutuhan. Tapi kalau misalnya ngelihat perkembangan sekarang kayak di TV, kayak teman-teman lihat postingan teman-teman, itu di luar sekarang udah mulai kembali lagi rame, jalanan udah mulai macet, dan tempat-tempat umum juga udah mulai ada yang buka gitu Kak. Oke. Udah berapa lama nih Bang Rando sendiri di rumah aja? Nggak keluar-keluar? Udah hampir 3 bulan, Kak. 3 bulan, nggak sebentar ya Bang. Apa aja tuh di rumah dilakuin Bang supaya nggak bosan? Pastinya kan kita seperti Abang misalnya sering nyanyi, mobile lah gitu, tiba-tiba harus di rumah gimana? Untuk sekarang sih kayak berusaha untuk tetap bisa berkreativitas tapi di rumah gitu. Contohnya kayak kemarin-kemarin aku juga mengadakan lomba cover laguku sendiri gitu Kak. Gitu. Jadi aku buat untuk ngebantu teman-teman juga yang mungkin teman-teman penyanyi yang lagi di rumah. Jadi biar tetap berkreativitas, aku adain dengan tim manajemen buat lomba cover lagu Cinta Jangan Pergi. Terus aku juga kayak ikut kalau diundang kayak ada live streaming. Terus kemarin juga aku baru selesai ikut program ada donasi dari GKPS, aku juga ikut. Jadi puji Tuhan sampai sekarang ini juga masih ada kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan nyanyi sih. Kalau urusan pekerjaan atau rutinitas, kira-kira berapa persen nih Bang yang tertunda? Kalau ditanya berapa persen, kalau menurut aku sih Kak 80%, 90% juga gitu. Karena kalau menurut aku sekarang kegiatan aku kalau misalnya di luar dari COVID ini, apalagi itu setiap weekend Jumat Sabtu Minggu itu udah kayak rutinitas nyanyi gitu. Di luar dari hari weekday biasa, kalau ada dapat panggilan nyanyi juga keluar kota itu iya gitu. Dan sekarang emang benar-benar pure di rumah gitu. Jadi semuanya tertunda, terus ada job-job juga nyanyi yang ada yang cancel, ada yang nunggu reschedule. Jadi itu sangat sangat berpengaruh sekali sih Kak. Tapi masih ada yang bisa dijalankan nggak Bang? Misalnya melalui media sosial atau tetap dijalankan gitu? Puji Tuhan sih masih Kak. Jadi ada beberapa endorse juga yang masih jalan gitu. Jadi kayak teman-teman juga kayak kemarin ada ngajak kerja sama juga buat cover ini, buat kerja sama cari donasi ini juga. Jadi puji Tuhan masih berjalan, masih bisa berjalan lah Kak. Mungkin nggak seperti biasanya, tapi sejauh ini so far so good. Sebelum COVID atau sekarang ini sedang mengerjakan proyek apa mungkin Bang? Ada sesuatu yang bakal dirilis?
Jadi harusnya ini masih tetap program promosi lagu Cinta Jangan Pergi, karena aku juga baru ngeluarin single gitu kan. Terus tadinya programnya ada juga yang keluar kota gitu, tapi karena COVID ini ditunda dulu. Terus ada juga yang kemarin itu harusnya ke TV-TV nasional, tapi karena situasinya begini ditunda dulu gitu. Terus sekarang juga harusnya persiapan untuk single selanjutnya, tapi lagi-lagi itu tertunda karena situasi dan kondisi sekarang. Kalau Bang Rando sendiri udah mulai bosan nggak sama situasi sekarang ini? Kalau ditanya bosan, mungkin sih tepatnya bosan iya, rada takut juga iya, khawatir juga iya. Itu mungkin manusiawi ya Kak, gitu. Itu manusiawi. Cuman gimana ceritanya supaya tiga hal yang mungkin aku takutin ini bisa kayak aku berusaha untuk kayak positive thinking. Jadi aku kayak berusaha untuk belajar menyikapinya. Iya, ini udah diizinkan Tuhan terjadi gitu. Jadi gimana ceritanya untuk positive thinking supaya untuk nggak kepikiran bosan, takut dan segala macam. Jadi aku kayak selalu berusaha, oke, ini memang waktunya seperti ini. Aku percaya nanti kedepannya pasti akan ada rencana Tuhan yang lebih baik gitu sih Kak. Oke, kalau latihan nyanyi masih Bang di kosan atau by phone dengan pelatihnya atau video callan? Justru sekarang mungkin kalau sama pelatihnya sih mungkin udah lama enggak gitu. Sekarang mungkin udah berani sendiri, belajar sendiri. Sekarang justru mungkin karena banyak di rumah ini lebih leluasa nyanyinya mungkin karena kan di rumah terus nih. Gitu. Di rumah terus ada lagu-lagu yang mungkin ini sekarang justru waktunya untuk mempelajarin lagu-lagu yang biasanya mungkin cuman waktunya seminggu untuk dipelajarin. Ada acara untuk beberapa hari kemudian harus hafal lagunya. Tapi sekarang mungkin nyicil satu persatu biar jadi pembendaharaan lagu yang banyak kalau menurut aku. Oke, malam ini kan pemirsa Evarina TV nunggu Bang Rando buat nyanyi nih. Nah, lagu pertama mau bawain lagu apa nih Bang? Buat nonton. Oke. Untuk semua pemirsa Evarina TV, malam hari ini lagu pertamanya aku pengen lagu Pura-Pura Lupa. Ini pasti semuanya pada tahu lagunya gitu. Karena oke. Kenapa milih lagu ini Bang? Ada sesuatu cerita yang sama kah yang mirip dengan lagu ini atau seperti apa? Mungkin kalau ditanya pasti banyak orang yang relate dengan cerita lagu ini gitu Kak. Mungkin ya aku sendiri mungkin mengiyakan juga. Aku mengiyakan juga gitu, tapi jadi aku kayak aku pernah berada di posisi lagu ini gitu. Cuman karena cerita lagu ini kayak mengikhlaskan orang yang kita sayang gitu. Artinya ternyata emang bener mencintai pun nggak harus memiliki gitu. Jadi ketika pasangannya kita udah bahagia sama orang lain, justru kita juga harus terima dia bukan yang terbaik untuk kita. Oke Bang Rando, silakan lagu pertamanya. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lalui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia, semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, bagaimana aku bisa lupa,
Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia, semakin hancur hatiku. Oh, jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Oh. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, kalau ngomongin nyanyi, kenapa Ya kak, abang tuh punya hobi nyanyi? Bakatnya dari siapa kira-kira? eh aku percaya kita masing-masing kan dikasih Tuhan talenta kelebihan masing-masing. Tapi kalau ditanya keluarga bisa nyanyi atau enggak, jadi almarhum bapak sama ibu itu ternyata dulu penyanyi kak. Oke. Jadi waktu pas mereka muda, mereka penyanyi daerah, Hmm, menyanyikan lagu-lagu daerah gitu. Tapi mungkin pada saat itu kan zaman juga alat musiknya juga yang tradisional tradisional. gitu. Jadi mungkin mereka diingat orang-orang sekitar eh, penyanyi daerah zaman dulu gitu. Oke. Jadi Nah, aku percaya dari mereka mungkin darah turun. seninya ngalir ke aku. Hmm. Abang sendiri hobi nyanyi sejak umur berapa? Bisa nyanyi memulai betul-betul di dunia tarik suara ini? Jadi kalau dari kecil kata orang tua aku udah nggak tahu nih antara bakat nyanyi atau nggak tahu malu. Jadi Mhm. kalau di tempat banyak orang itu udah yang kayak semisal ada acara keluarga, aku berani aja langsung gitu. Aku Hmm. langsung berani nyanyi. Terus kalau dilihat dari gereja juga aku berani nyanyi di gereja. Mulai dari umur 5 tahun, 6 tahun aku udah berani nyanyi di depan umum gitu. Mhm. Nah, kan abang nih paling diingat tuh pernah juara radio tingkat nasional, terus tingkat ASEAN juga di tahun 2012, terus yang terakhir itu finalis Abu Song di Festival Korea pada tahun 2013. Itu gimana Ya. rasanya bisa meraih prestasi yang banyak itu, Bang? Kalau boleh jujur, mungkin aku nggak pernah bermimpi jadi juara bintang radio tingkat nasional dan ASEAN gitu Kak. Mhm. Tapi aku percaya proses, aku percaya semuanya nggak ada yang kebetulan sama Tuhan gitu. Aku percaya ketika aku mengikuti sesuatu lomba, mungkin aku nggak fokus harus menang, harus jadi juara gitu. Tapi pada saat itu aku mikirnya aku berusaha nampilin yang terbaik. Kalau misalnya kalah belum waktunya, tapi kalau misalnya menang itu bonus dari Tuhan gitu Kak. Jadi aku selalu menyikapin kayak mungkin banyak orang yang bilang kok bisa, kok bisa, kok bisa. Mungkin aku bisa juara bintang radio
bukan karena suaraku yang paling bagus pada saat itu. Kalau aku bilang sih enggak gitu. Karena ketika bertemu penyanyi-penyanyi se-Indonesia, bintang radio se-Indonesia pada saat itu di Manado, waktu penyisian hari pertama itu jujur aku minder. Aku minder melihat kualitas teman-teman gitu. Tapi ternyata aku cuman kayak minta kekuatan sama Tuhan, Tuhan bantu aku kasih yang terbaik supaya aku nggak mengecewakan banyak orang gitu. Terus aku masuk ke semifinal dan aku masuk grand final. Dan aku juga nggak pernah mikir malam hari itu aku dapat juara satu gitu Kak. Tapi ternyata pas dipanggil juara satu adalah Rando Sembiring. Itu aku percaya sama Tuhan ternyata nggak ada yang mustahil itu Kak. Iya. Nah, cerita jadi finalis ikut di Abu Song Festival itu mewakili Indonesia tahun 2013 itu. Itu ceritanya gimana Bang bisa menjadi perwakilan di Indonesia waktu itu? Jadi sebelumnya mungkin 2012 aku ngewakili Indonesia untuk bintang radio tingkat ASEAN. Setelah nasional ada kelanjutannya bintang radio tingkat ASEAN. Pada saat itu kita ngelawan beberapa negara di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei. Dan kita, puji Tuhan, Indonesia jadi juara pertama pada saat itu. Terus kelanjutannya adalah pada saat itu EBU Song Festival di Korea. Jadi itu aku ngewakilin radio, Kak. Jadi ya radio tetap kembali lagi, RRI Indonesia, perwakilan prisonnya dari Indonesia. Jadi kalau misalnya yang perwakilan TV pada saat itu Maria Kalista. Oke. Jadi itu tempat dan panggung yang sama gitu. Jadi hanya perbedaannya aku mewakili bintang radio Indonesia, kalau Maria perwakilan TV Indonesia. Gitu. Jadi itu juga nggak nyangka banget gitu Kak bisa kepilih karena udah disaring dulu dari Indonesia gitu. Pada saat itu mungkin aku masih kuliah dan mikirnya mungkin mustahil untuk ke Korea, tapi ternyata bisa menginjakan kaki di Korea untuk bawa nama Indonesia. Oke, itu kan waktu itu di Korea dan masih muda sekali, masih belum sematang sekarang. Terus di negara orang, itu ada kesulitan sendiri nggak Bang waktu itu Bang Rando? Kalau kesulitan pasti ada Kak, tapi karena aku ada ofisialnya juga, ditemenin juga gitu. Kesulitannya mungkin dari bahasa, karena yang cuman tahu annyeonghaseyo gitu, kalau ke Korea cuman itu gitu. Terus ada beberapa kata cuman yang tahu gitu. Dan di sana juga bahasa Inggrisnya pada saat itu mereka belum tentu semua mereka ngerti bahasa Inggris gitu. Jadi kesulitannya mungkin di bahasa, terus waktu makanan juga. Jadi ada mungkin makanan-makanan yang nggak cocok di lidah kita. Mungkin itu aja sih Kak. Selanjutnya sih kemarin ngikut ngalir berjalan dengan lancar. Hal yang paling baik yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh di Indonesia waktu itu apa Bang? Dan masih maksudnya diterapkan sampai sekarang di dalam Abang bernyanyi? Benar. Mungkin Kak lebih disiplin kali. Lebih disiplin kenapa? Mungkin aku ngelihat bukan cuman hanya waktu disiplin sebelum acara dimulai. Waktu aku keluar, ada saat jalan-jalan, aku ngelihat Korea itu adalah satu negara yang kayak disiplinnya hebat. Kenapa aku bilang? Karena mungkin dari sistemnya juga mereka lebih canggih, lebih modern gitu. Di luar itu bersih banget Kak, di jalanan itu bersih banget. Itu yang bisa aku lihat. Terus ada pengalaman juga di luar dari nyanyi, waktu pas makan di salah satu di tempat makan di Korea. Jadi itu kita makan, contohnya kalau di sini kayak di KFC, di McD gitu. Kalau di sana itu petugasnya itu di luar nggak ada, jadi petugasnya cuma ada di dalam untuk menjual. Jadi aku di situ belajar untuk ngambil sampah sendiri dan buang sampah sendiri. Jadi aku mungkin memulai menerapkan itu waktu makan di McD, di KFC. Mungkin orang-orang mikir apaan dah gitu ngelihatnya gitu. Cuman menurut aku kan harus dimulai dari kita. Tapi kalau dari segi nyanyinya Kak, aku menghargai disiplin waktu di Korea. Jadi mereka benar-benar prepare. Di Indonesia juga untuk sebagian acara sih disiplin juga sesuai tepat waktu. Tapi dari sana aku belajar, aku nggak mau terlambat di suatu acara gitu. Aku better nunggu di sana 1 jam sebelum acara mulai juga nggak apa-apa. Yang paling penting aku nggak mau tergesa-gesa, aku nggak mau buru-buru untuk mau nyanyi gitu Kak. Ya, oke. Nah, Bang Rando sendiri kan sering juga membawakan lagu daerah. Kenapa gitu Bang? Karena kalau menurut aku berasal dari daerah gitu. Jadi aku juga
harus membanggakan daerahku. Termasuk mungkin kalau kita dari Sumatera Utara, jadi mungkin orang-orang lebih taunya aku lebih sering nyanyi di acara Simalungun. Iya. Sementara aku orang Karo. Mhm. Tapi aku cuman kayak ibunya aku kan orang Simalungun, ibunya Oke. aku Boros Saragi, aku Sembiring gitu. Sebenarnya aku nggak ada pro Simalungun atau Karo. Aku mau di acara apa aja kalau daerah, acara Batak Toba, ayo. Jadi aku pengen bisa nyanyi semua lagu daerah gitu loh Kak gitu. Tapi Hmm. mungkin aku lebih sering eh, berkecimpung di acara Simalungun dan Karo gitu. Justru Simalungunnya lebih kuat. Eh, Simalungunnya lebih kuat gitu. mm-mm. Sebagai penyanyi muda berbakat, suaranya yang khas, gimana sih, seberapa penting sih Bang peran anak muda atau musisi muda terhadap musik atau lagu-lagu daerah menurut Bang Rando? Kalau menurut aku sebagai generasi muda kita harus nggak boleh ngelupain karena Hmm. itu salah satu budayanya kita juga gitu. Jadi anak-anak sekarang mungkin bilangnya semodern apapun kamu sekarang, tinggal dimanapun kamu sekarang, jangan lupain kebudayaanmu yang ada di daerah gitu. Kalau aku sih selalu bangga untuk apalagi untuk nyanyiin lagu-lagu daerah gitu. Karena menurut aku ya itu bukti kita sebagai putra-putri daerah gitu ya Kak gitu. Jadi kenapa harus malu menyanyikan lagu daerah gitu? Kalau menurut aku sih justru kita sebagai anak generasi muda ini yang melestarikan lagu-lagu daerah. Mungkin caranya seperti apa? Mungkin untuk anak-anak muda sekarang kan lebih modern nih gitu. Kan nggak ada salahnya lagu-lagu daerah kita bawa versi yang anak muda sekarang gitu. Oke. Kalau menurut aku sih kita harus melestarikan budaya. Kalau aku sih sekarang seneng banget yang nge-cover lagu Simalungun, lagu Karo, apalagi mungkin lagu-lagu Batak Toba yang menantang lagu-lagunya. Eh, Kemudian lagu kedua ini Bang Rando mau bawain lagu apa? Lagu daerah kah? Nah, untuk menjawab, jadi aku Hmm. kayak mau bertanggung jawab juga, untuk mau bertanggung jawab juga, Oke. karena embel-embelnya aku Rando Sembiring. Jadi untuk lagu kedua aku malam hari ini pengen bawa salah satu lagu legendnya salah satu dari Sumatera Utara, lagu Karo, judulnya Pisau Surit. Maknanya sendiri terhadap lagu itu seperti apa sebenarnya Bang? Nah, kalau maknanya aku juga mungkin minta maaf kalau salah gitu. Mhm. Tapi yang aku tangkap dari lagu ini adalah jadi banyak orang salah mengartikan judul lagunya Pisau Surit. Banyak orang yang nggak tahu mungkin ada hubungannya dengan pisau atau apa gitu. Jadi sebenarnya pisau surut ini adalah eh, bisa dikatakan kayak seekor burung gitu, pisau Hmm. surit karena eh, burung itu punya kicauan. Kicauannya mungkin kalau kita tahu eh, panggilan burung itu kadang notasinya kayak sedih gitu Kak. Jadi ini Oke. diartikan kayak merindukan kekasih. Mungkin Mm-mm. orang yang menjalani relationship, yang menjalani hubungan tapi jarak LDR. jauh, Oke. LDR, menunggu kapan kekasih hatinya itu pulang gitu Kak. Oke Yang aku Bang. bisa Langsung aja Bang Rando, lagu kedua. bisa surit. Siap. Pisau surit, pisau surit, terdilo, dilo, terbingkong, bingkong, lelah, cinta, rasa Ijazah dengan aku dari
Siana mendatura Athena mari entah benari mata kera tertunduk aku ni masatura tangis terilu oh, 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 oh. Enggo enggo merage muli madage ke bagai meninduru Ari otura Enggo enggo merage muli madage ke bagai meninduru Ario Enggo enggo merage muli madage ke bagai meninduru Ario Piso suri Bujur ras maju-jua. Nah, sampai sekarang Bang Rando sendiri udah ada single atau album berapa banyak yang udah rilis? Puji Tuhan, 2018 Tuhan izinkan aku punya album rohani, Kak. 2019 lagi-lagi Tuhan baik. Tuhan izinkan aku bertemu dengan orang tua angkat yang sangat baik. Benar-benar yang kayak mereka tahu aku hidup sendiri di Jakarta, mereka tinggal di Bandung. Singkat ceritanya mungkin aku pernah nyanyi di salah satu di Hotel Pasar Baru Square Hotel Bandung, dan sampai sekarang mereka mensupport aku dan aku bisa punya single sekuler juga. Dan sekarang lagi promosi juga, judul lagunya Cinta Jangan Pergi yang diciptain oleh Bang Badai X Krispati. Siap. Nah, Cinta Jangan Pergi itu kan single terbaru bersama Badai X Krispati. Gimana kemarin ceritanya akhirnya bisa bekerja sama dengan Badai X Krispati? Jadi kalau 2012 itu aku sebenarnya udah ketemu dengan Bang Badai X Krispati. Aku udah ketemu dengan Bang Badai di Naga Suara, di label aku yang waktu tahun 2012 aku di Jakarta gitu. Tapi mungkin aku percaya pada saat itu belum berjodoh gitu. Karena aku adalah penggemar karya-karyanya beliau. Mungkin lagu Krispati mana mungkin aku yang nggak tahu gitu. Aku tahu semua. Tapi ternyata Tuhan baik banget. Bisa akhirnya mempunyai karya dari Bang Badai sendiri.
jujur aja kayak kaget sih Kak, kaget plus senang. Tapi aku percaya nggak ada yang kebetulan sama Hmm. Tuhan. Jadi ketika manajemen mempertemukan aku dengan Bang Badai, aku pada saat itu emang benar-benar excited karena aku Hmm. terharu. Aku dapat lagu dari idolanya aku gitu. Materi lagunya itu kemarin benar-benar dari sana atau berdua gitu bang? Jadi materi lagunya ternyata ketika bertemu dengan Bang Badai cuma cari tahu aja karakter suara Randu kayak apa. Oke. Terus dia bilang setelah seminggu dia nge-WA, "Dok, saya udah punya lagu untuk kamu, Hmm? judulnya Cinta Jangan Pergi. Coba kamu dengerin baik-baik lagu ini. Kayaknya cocok banget untuk tipikal suara kamu." Oke. Eh, Tapi kalau lagunya emang bener-bener dari Bang Badai, Kak. Dan itu juga hmm, pengalaman pribadi dari Bang Badai. nah, kalau Bang Rando sendiri memaknai lagu Cinta Jangan Pergi itu seperti apa? Cinta Jangan Pergi. Jadi di sini jadi seorang laki-laki harus gentle, artinya harus berani mengakuin ketika pernah menyia-nyiakan orang yang kita cintai, Hmm. ketika mungkin pernah berbuat salah sama orang yang kita cintain. Mungkin kita akan ngelihat di luar sana banyak orang yang lebih cantik, Hmm. lebih oke, lebih dari pasangan kita, tapi ternyata pasangan kita adalah yang terbaik untuk Hmm. kita, Kak, gitu. Jadi pesan lagu ini juga untuk setia, jadilah laki-laki yang gentle, mencintai pasangan, dan ya eh, jangan sia-siain lagi pasangan yang mungkin udah pernah disia-siakan. Oke. Next ada project dengan musisi lain mungkin bang? Nextnya mungkin ada Kak, tapi aku belum bisa bocorin karena dari Hmm. manajemen bilang keep aja dulu gitu. Hmm. Jadi nanti setelah corona ini selesai, kita akan lanjutkan project selanjutnya dan Hmm. mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Hmm. dengan musisi-musisi lain Kak. Kalau Bang Rando sendiri saat bernyanyi atau mau Mm-mm. manggung gitu, inspirasinya dari mana supaya tetap bisa prima dalam setiap eh, show-nya? Kalau aku sih mungkin kayak ngelihat penyanyi-penyanyi Indonesia juga banyak, apalagi mungkin aku sangat ngefans juga sama Bang Judika gitu. Oke. Aku ngefans juga, dia juga salah satu inspirasinya aku karena dia juga berawal dari yang ikut lomba sana sini, berjuang di Jakarta, struggle Mhm. gitu. Jadi dia mungkin salah satu inspirasi untuk aku supaya lebih maju, apalagi emang benar-benar dia dari Sumatera Dari Utara juga gitu. oke. Terus Nah, setiap ngelihat orang yang mungkin punya semangat hebat, setiap ngelihat orang yang eh, banyak orang yang mungkin punya skill hebat tapi mungkin kadang kayak cuman ngandalin diri sendiri gitu Kak. Tapi aku justru lebih ke belajar tentang attitude gitu. Gimana mengcombine antara kita punya attitude yang baik dan bisa punya kualitas yang baik gitu. Ketika kualitas dan attitude bertemu, kalau menurut aku mudah-mudahan jalannya untuk menuju sukses sih Kak. amin. Bang Rando sendiri sampai saat ini apa sih yang membuat Bang Rando bisa ada di titik sekarang ini? Eh, yang paling pasti aku selalu percaya aku sampai sekarang bisa bertahan itu karena Tuhan, bukan karena hebatku gitu. Jadi aku selalu kayak belajar bersyukur Kak. Justru kondisi-kondisi sekarang pasti ngantarin kita untuk ngeluh. Tapi tiap hari kayak berusaha untuk waktu pas situasi udah nggak enak, pas mungkin kasarnya keuangan juga menipis gitu. Tapi kayak aku selalu ditegur, selalu diajarin untuk Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak pernah bikin kita kelaparan. Tuhan itu pasti mencukupkan segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan kita gitu. Jadi aku harus semangat dan aku juga harus eh, jadi penyemangat juga untuk orang-orang yang telah mendukung aku gitu Kak. Karena aku sayang banget untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat gitu. Jadi kalau menurut aku harus semangat, aku harus buktiin ke mereka aku bisa lebih baik dari sekarang. Gimana rasanya menjadi seorang yang dikenal di Indonesia sebagai penyanyi bertalenta sekarang, Mbak? Kalau aku pribadi sih Kak, aku belum ngerasa orang yang dikenal orang banyak, bukan. Karena aku kayak sekarang memang benar-benar menikmatin ya Kak, proses. Karena aku jujur bukan jebolan pencarian bakat di Iya. TV gitu. Jadi yang dikenal orang banyak. Tapi aku juga harus bangga sebagai juara bintang radio, tingkat nasional dan ASEAN gitu. Karena aku mau ngebuktiin juara bintang radio juga bisa berkarya. Dan sekarang mungkin aku menikmatin proses
dan kayak memang benar-benar merintis dari awal gitu. Jadi yang benar-benar hargain adalah prosesnya Kak gitu. Kalau misalnya bicara hasil itu nanti bonus dari Tuhan gitu. Oke. Nah, kalau Bang Rando sendiri malam ini gimana rasanya bisa menghibur pemirsa yang ada di rumah yang nonton Evarina TV malam ini? Aku senang banget Kak. Jadi tadi malam juga aku sempat yang kayak deg-degan juga gimana ya besok. Gimana ya besok gitu. Jujur hal-hal yang begini pasti kan jadi kayak kerinduan untuk kita ya penyanyi, musisi itu pasti kerinduan banget gitu. Justru aku juga kadang berharap kan waktu nanti aku ke Medan suatu saat bisa ke studionya Evarina TV langsung gitu, amin gitu kan. Amin. Eh, tapi jujur malam hari ini aku seneng banget, apalagi aku bisa tadi nyanyiin lagu Pisau Surit juga yang berasal dari Sumatera Utara gitu. Dan aku juga berharap semoga pemirsa Evarina TV yang nonton malam hari ini juga bisa terhibur. Karena kita dalam kondisi seperti ini harus saling menghibur, harus saling menguatkan satu sama lain. Ya, mungkin tipsnya biar pemirsa juga di rumah nggak boleh bosan di rumah, ada nggak tips dari Bang Rando? Atau pesan? Tipsnya adalah, kalau menurut aku Kak, awali bangun pagi dengan positive thinking, bersyukur sama Tuhan, bilang terima kasih sama Tuhan, pagi hari ini masih dikasih kesempatan untuk bernapas, pagi hari ini masih dikasih kesempatan untuk melakukan aktivitas hari ini gitu. Terus berusaha untuk positive thinking, karena yang mengatur semuanya pikiran. Ketika pikiran kita jelek, itu akan berpengaruh dengan imun tubuh kita gitu. Jadi sekarang yang bisa aku kasih tahu untuk teman-teman semuanya, ini untuk diriku sendiri juga, berusaha untuk menyemangati diri sendiri, terus disiplin tentang protokol kesehatan, cintai diri sendiri, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa sama Tuhan, semoga COVID-19 ini segera berakhir, supaya kita bisa berjalan dengan kehidupan normal seperti biasa. Amin. Terima kasih Bang Rando telah menghibur pemirsa Terima kasih Evarina banyak, TV Kak. malam ini. Pemirsa di rumah, kita akan bertemu minggu depan dengan penyanyi lainnya. Semoga pemirsa di rumah tetap sabar dan tetap menjaga kesehatan agar semuanya berjalan lancar, dan kita doakan supaya keadaan kembali normal. Lagu terakhir dari Bang Rando Sembiring, Cinta Jangan Pergi. Silakan Bang, terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak untuk Evarina TV. Terima kasih Kak, Cinta Jangan Pergi. Aku pernah menyakitimu, aku pernah melukaimu, meneteskan air matamu berulang kali. Sungguh takkan pernah aku sadari, segalanya hampir sia-sia saat dosa itu ku lakukan, dan karena cinta kau maafkanku. Aku bodoh, ku tak bersyukur milikimu yang terbaik. Sebenarnya telah ku dapatkan, cinta jangan pergi. Ku mohon tetap di sini, dan ku berjanji jadi lelaki setia hingga akhir nanti untukmu. Sungguh takkan pernah aku sadari, segalanya hampir sia-sia saat dosa itu ku lakukan,
dan karena cinta kau maafkan ku. Aku bodoh, ku tak bersyukur milikimu yang terbaik. Sebenarnya telah ku dapatkan, cinta jangan pergi. Ku mau tetap di sini dan ku berjanji jadi lelaki setia hingga akhir nanti untukmu. Cinta jangan pergi. Terima kasih untuk semua pemirsa Evarini TV. Sehat semuanya. God bless you all.